Mount Everest merupakan gunung tertinggi di dunia, yang mana ketinggiannya mencapai 8.848,86 meter. Gunung ini berada di perbatasan antara Nepal dan Tibet, yang puncaknya berada di Tibet. Ketinggian, curaman, cuaca yang ekstrim, dan tingkat oksigen yang sangat rendah membuat Mount Everest menjadi lokasi mematikan bagi manusia. Lantas, seperti apakah Mount Everest? Benarkah ekstrimnya lokasi tersebut menjatuhkan banyak korban kematian di sekitarnya? Benarkah jenazah-jenazah di Mount Everest hanya dibiarkan? Bila benar, mengapa tak dievakuasi? This is the true story of it. One small step for man, one giant leap for mankind. Now Watford are on the counter-attack. They're bursting forward. They've got a chance. They've crossed it into the box. Di Nepal, gunung ini disebut Sagarmatha, bahasa Sanskerta untuk kepala langit. Dalam bahasa Tibet, Chomolangma atau Komolangma, yang berarti bunda semesta. Gunung ini mendapatkan nama bahasa Inggrisnya dari nama Sir George Everest. Nama ini diberikan oleh Sir Andrew Waugh, Surveyor General India, berkebangsaan Inggris. Gunung tersebut telah memakan korban lebih dari 300 pendaki dalam sejarah, dan sekitar 2/3 dari jumlah tersebut tetap berada di gunung. Sisa-sisa yang tertinggal di Everest saat ini berjumlah sekitar 200. Rainbow Valley, suatu lokasi di Mount Everest, menjadi sisi gelap yang mengingatkan kita akan bahayanya pendakian puncak Everest. Meskipun memiliki nama yang terdengar menggemaskan, Rainbow Valley telah menjadi tempat berbagai tragedi yang menelan banyak korban. Rainbow Valley sendiri memiliki makna yang spesifik. Nama tersebut diberikan karena jaket warna-warni yang dikenakan oleh para korban yang kehilangan nyawa mereka di gunung tersebut. Warna-warna pelangi, merah, hijau, dan biru terlihat dari bawah salju dalam bentuk pakaian down suit. Mayat-mayat pendaki ini banyak dibiarkan tergeletak di sepanjang trek. Medan yang terjal dan licin membuat jenazah-jenazah ini dibiarkan begitu saja. Dan banyaknya bahaya bagi para penyelamat. Lingkungan di sekitar Rainbow Valley sangatlah ekstrim, dengan kondisi cuaca yang mendekati titik mati. Suhu yang berada di bawah 0 derajat dan tingkat oksigen yang sangat rendah membuatnya hampir tidak mungkin bagi makhluk hidup untuk bertahan di sana. Oleh karena itu, banyak jenazah yang tidak bisa dievakuasi dan terlihat seperti membeku dalam keabadian. Meskipun jenazah-jenazah pendaki ini dibiarkan di sana, jenazah-jenazah ini tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap karena kondisi dingin yang ekstrim di pegunungan Himalaya yang mencegah jenazah-jenazah tersebut mengalami pembusukan yang lengkap. Melansir dari Marvel Adventure, walaupun jalur pendakian ini berbahaya, sempit, berlapis es, dan licin, menjadikan setiap menit menjadi situasi hidup atau mati. Akan tetapi, ini menjadi jalur utama, di mana para pendaki di Mount Everest sendiri pun tidak memiliki pilihan. Pendaki yang sudah kelelahan biasanya meregang nyawa di sini. Tak sedikit pula yang harus memaksakan naik sampai akhirnya dia harus meninggal. Pertama, pada 1970, saat 6 Sherpa atau satu suku bangsa di Nepal dan Tibet yang hidup di lereng-lereng pegunungan Himalaya tewas dalam longsor gletser di area Khumbu Icefall. Kedua, 6 orang pendaki asal Prancis tewas juga dalam longsor salju di area West Ridge Direct pada 1974. Ketiga, pada tahun 1996, saat 12 orang tewas dalam badai salju. Keempat, pada tahun 2014, sebanyak 16 Sherpa tewas dalam longsor gletser di Khumbu Icefall. Dan kelima, pada tahun 2015, saat longsor salju dari Pumori ke base camp yang dipicu oleh gempa Nepal. Penyebab tewasnya para pendaki. Mengutip dari Global Tracks, biasanya pendaki yang mencapai ketinggian 8.000 kaki, mereka beresiko terkena penyakit gunung akut atau acute mountain sickness. Gejala penyakit gunung akut meliputi sakit kepala parah, mual, muntah, kelelahan, pusing, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, dan kesulitan bernafas. Penyakit ini disebabkan oleh kurangnya oksigen yang cukup di udara yang tipis pada ketinggian tersebut. Gejala ini dapat muncul dalam beberapa jam atau beberapa hari setelah mencapai ketinggian tertentu, tergantung pada sensitivitas individu. Jika tidak ditangani dengan baik, penyakit gunung akut dapat menjadi lebih parah dan berpotensi mengancam jiwa, seperti terjadinya edema paru-paru, atau penumpukan cairan di paru-paru, atau edema cerebral, atau penumpukan cairan di otak. Ketinggian yang semakin tinggi menyebabkan tekanan barometrik udara menurun, sehingga oksigen menjadi semakin jarang. Akibatnya, organ-organ tubuh mulai mengalami gangguan. Nah, bagaimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di bawah. Demikianlah video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya. One small step for man, one
giant leap for mankind. Now Watford are on the counter-attack. They're bursting forward.